Shalom, yang terkasih dimanapun berada. Senang banget bisa menyapa saudara sekalian. Bersyukur atas karya Tuhan yang ajaib dalam hidupku dan hidupmu. Yuk bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, oh Yesus. Amin. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas karya terbesar yang Kau sudah berikan bagi kehidupan kami dan keluarga. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, oh Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Praise God forevermore. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu selamatkan kami. Yesuslah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. In Jesus name, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan.
Engkau yang kukagumi seumur hidup kami. Amin. Amin. Yes, senang banget Bapak Ibu sekalian. Besok Pastor berkesempatan Time for Bible menyapa kota Surabaya. Amin. Surabaya itu disebut juga kota pahlawan. Pahlawan atau gelar pahlawan itu hanya diberikan kepada orang yang sudah berjuang, orang yang selesai berperang. Maka saya percaya kota Surabaya, di mana besok berkesempatan untuk ikut ibadah, ya, Pastor Andy besok beribadah di kota Surabaya. Nah, Surabaya disebut kota pahlawan. Banyak pahlawan yang lahir di kota ini, yang memperjuangkan kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian, bicara soal berjuang, kita semua manusia berjuang. Kadang melawan hasrat dalam hidup kita, melawan hawa nafsu. Dan juga hari-hari ini ketika apa yang Tuhan percayakan, melayani banyak orang-orang sakit melalui form doa. Ya, sekalipun kegiatan di Balikpapan sendiri itu dihentikan, tutup, tetapi pelayanan form doa, puji syukur, Tuhan masih percaya. Jadi sehingga kami setiap hari melihat ada form doa yang masuk dan kita berkesempatan mendoakan. Dari form doa itu, saudara-saudara, banyak orang-orang yang sakit. Mereka juga berjuang. Mereka ke dokter, bahkan salah satu tadi Pastor berkesempatan mendoakan lewat form doa juga. Ada seorang bapak TNI yang mengantar istri terkasih untuk berobat. Harus transit berjam-jam menunggu untuk tujuannya kota Jakarta. Ya barangkali mau apa, berobat atau operasi atau check up gitu. Tapi inilah kehidupan. Ya tentu banyak area perjuangan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau bicara soal masuk di area yang dimana Pastor setiap hari hadapi orang-orang sakit. Orang-orang sakit berjuang bagaimana mereka bisa tetap hidup. Mereka bisa pulih keadaannya, membaik fisiknya. Dan semua orang yang sakit berkerinduan untuk sembuh. Bagi saudaraku terkasih yang sedang ada di area ini, saya sebagai hamba Tuhan, sesama manusia, saudara seiman atau saudara sebangsa, mendorong Bapak Ibu sekalian, tetaplah berjuang. Jangan menyerah. Sampai kapan, Pastor Andy? Dengarkan ini. Akhir perjuangan kita sampai batas
Tuhan berkata, selesai. Pastor ulangi lagi. Kalau engkau sedang hari ini berjuang pergumulan tubuh, sakit, kelemahan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai saudara seiman, sebagai saudara sebangsa, setanah air, sampaikan, teruslah berjuang. Tetaplah berjuang. Sampai kapan, Pastor Randy? Sampai batas akhirnya Tuhan yang berkata, selesai. Banyak firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa, teruslah berdoa. Berjuanglah terus. Karena selama kita masih punya harapan, kita mau berjuang. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kekuatan day by day untuk melewati hari-hari hidup kita. Dan orang yang berdoa adalah orang yang menerima, dan doa tidak pernah sia-sia. Orang yang berjuang adalah orang yang tekun. Orang yang berjuang adalah orang yang percaya apa yang dia kejar ada batas akhirnya, tujuannya. Dan tujuan akhir orang percaya kepada Tuhan, batasnya dia berjuang sampai Tuhan berkata, sudah selesai. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihi, ya Tuhan. Saat kita berjuang, sikap kita akan menunjukkan apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ataukah tidak. Ataukah selama ini kita sebetulnya belum percaya. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini mendengarkan pelayanan ini, istrimu sedang sakit, atau anakmu sedang sakit, atau mama papa sedang sakit, atau orang yang kasihi sedang sakit, jangan putus asa. Waktu engkau putus asa, engkau lemah, tujuanmu berhenti. Tapi hari ini, lewat apa yang Bapak Ibu dengar, teruslah berjuang. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sampai kapan, Pastor? Sampai Tuhan berkata, selesai. Yesus Maha Tahu, Dia menilai hatimu, tak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami, tidak pernah habis di hidupku. Saya belajar, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Semua orang mau sembuh. Semua orang mau hidup lebih lama jika Tuhan kasih kesempatan. Semua orang akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kesehatan untuk tubuhnya yang sakit. Tapi tentu kita tidak dengan cara-cara yang salah. Kita hanya memohon, meminta kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup.
Tuhan Yesus di surga punya stok organ-organ tubuh. Berpengharapanlah kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang kudus, Tuhan pencipta. Banyak orang punya semangat yang tinggi. Banyak orang punya kemampuan yang besar. Tapi semisalnya batas perjuangannya Tuhan berkata berhenti. Ya siapapun dia, tua, muda, kaya, miskin, ya berhenti. Tapi sebagai orang yang percaya, selama kita masih hidup, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berjuang. Karena kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan mahkota surgawi. Kita bukan pecundang, kita bukan pengecut, kita adalah pejuang. Sampai batas akhirnya, Tuhan sendiri berkata, selesai. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor rindu membacakan ayat firman Tuhan, saudara-saudara, yang terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Perhatikan, orang yang berjuang adalah orang yang rela berjerih lelah. Orang yang berjuang adalah orang yang tangguh. Orang yang berjuang adalah orang yang tidak putus asa. Orang yang berjuang adalah orang yang berani. Seorang, dikatakan dalam firman Tuhan sebuah ilustrasi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tahu tujuannya mempertahankan di mana dia bertugas dalam visi. Misalnya satu negara dia berjuang untuk merebutnya atau mempertahankannya, dia tidak pedulikan diri sendiri. Orang yang berjuang adalah orang yang tidak mengenal putus asa. Apakah saudara sedang putus asa saat ini dengan keadaan yang kau alami? Atau kelemahan tubuh yang sedang mampir lewat di tubuh Anda? Pastor Andy pernah sakit? Pernah. Mampir lewat. Karena saya tidak pesan penyakit. Karena tubuhku bukan sarang penyakit. Jangan putus asa. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus hidup. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kenapa Pastor mendorong Bapak Ibu terus berjuang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Karena kita menaruh pengharapan kepada Bapa Sang Pencipta, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, Juru Selamat semua manusia. Terutama saudara-saudara yang sudah percaya kepadanya. Apakah pengharapan manusia kepada Tuhan itu bisa gagal? Tidak, Bapak Ibu. Yang gagal manusianya, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi engkau. Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong engkau. Tuhan tidak pernah gagal untuk menjawab doa-doamu.
Jawaban doa datang dari Tuhan. Tugas kita berdoa. Kalau dalam pergumulan doa kita berjuang, itu memang yang bagian kita. Selama masih dalam perjuangan ini, mungkin engkau masih merasa bebas mengeluh, berkeluh kesah, mengumpat sana sini, tapi jangan. Sebagai orang percaya, jangan mengumpat, jangan keluh kesah, jangan kutukin hari ini, jangan kutukin hari lahirmu, jangan kutukin hari kematianmu. Berjuanglah. Saya pernah mengenal orang-orang yang luar biasa semangatnya, luar biasa perjuangannya, tapi tiba-tiba berhenti. Kenapa? Tuhan berkata, batas akhir perjuanganmu selesai. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menghalangi ini, termasuk hamba Tuhan, termasuk siapapun juga. Ketika hari ini pastor punya pergumulan, saya tahu ini adalah arena perjuangan saya. Ketika Bapak Ibu hari ini punya pergumulan rumah tangga, sadarilah ini arena peperangan perjuangan kita. Ketika orang yang terkasih sedang mengalami kelemahan tubuh atau saudara-saudara sedang sakit, jadikan ini arena perjuangan. Kita ini di depan Bapa, anak-anak kerajaan, bukan anak-anak gampang. Anak-anak gampang adalah anak-anak yang tidak mau berjuang, hidup sesukanya. Ketika keinginan gak diikutin, langsung ngambek. Kita gak demikian. Kita adalah anak-anak kerajaan surga yang siap dididik untuk menjadi warga kerajaan surga. Kemarin saya katakan, jangan lupa, kekristenan identik dengan pikul salib. Jangan lupakan hal itu. Menyangkal diri. Dan hari ini, firman Tuhan mengajak kita merenungkan. Iya, hidup adalah perjuangan. Sampai kapan saya berjuang? Sampai batas akhirnya Tuhan berkata, selesai. Jangan menyerah, tetap melangkah, selalu percaya Tuhan Yesus setia dan pasti menolong kita semua. Sekali lagi, pastor bersyukur kalau besok Tuhan boleh menghantar ibadah di kota Surabaya. Berkesempatan Time for Bible menyapa kota Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih panjangkan umurku. Doa yang sama juga kepada seluruh pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini. Ya Tuhan, panjangkanlah umur mereka. Di dalamnya mereka, kami terus berjuang sampai garis akhir. Meskipun hari ini ada jerih payah, tubuh merasa letih, saya tahu tidak mudah jika seorang suami mendorong kursi roda istri terkasih untuk check up di luar kota atau ke rumah sakit. Demikian pun mungkin orang tua mendorong kursi roda anaknya yang sedang sakit, atau sebaliknya anak yang mendorong kursi roda untuk supaya mengobati orang tuanya ke rumah sakit atau kemana di check up. Tetaplah berjuang. Teruslah berjuang. Tetaplah percaya.
Biar dalam keadaan-keadaan ini, Tuhanlah yang melihat setiap hati kita. Dan saat Tuhan menilik hati kita dan saya, amin, 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 amin. Biarlah Tuhan Yesus dapati saya dan Bapak Ibu sekalian terkasih tetap setia, percaya, dan tidak menyangkal iman. Hanya Tuhan Yesus saja penolong yang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku gampang menyerah, gampang putus asa, gampang berkata berhenti? Tidak, saya mau belajar untuk terus berjuang. Dan saya mau berjuang, terus belajar, berpengharapan. Sampai akhir Tuhan berkata, sudah selesai. Batas akhir perjuangan saya dan perjuangan Anda, batas akhirnya adalah Tuhan sendiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di sepanjang hari hidup ini. Ku berjuang sampai akhir, kau dapati Andi tetap setia. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap perjuangan yang kami lewati hari ini, biarlah namamu tetap dipermuliakan Bapa. Datanglah kerajaanmu, suasana surga di setiap hati orang percaya. Kami tetap berjuang, tetap kuat, tetap percaya, tetap berdoa, tetap bertekun. Datanglah kerajaanmu di hidup kami, seperti di surga, di dalam bumi ini, dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami kuat karena Engkau kekuatan kami. Kami kuat, roh kami kuat karena kami sudah menikmati santapan makanan rohani kami. Diberkatilah setiap tubuh Bapak Ibu sekalian. Tubuh yang sedang sakit, aliran-aliran kesembuhan mentouch, menjamah, memulihkan, dan doa in Jesus name ini membawa kesembuhan buat tubuh Bapak Ibu sekalian. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Tangan-tangan yang terangkat. In Jesus name, you heal, you free, and you clean. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor doakan Bapak Ibu sekalian, saya dapat rahmat Tuhan, umur yang panjang, dan dalam kesempatan yang baik, one day Pastor bisa menyapa kota-kota di mana Bapak Ibu tinggal, sehingga kita bisa bertemu, bisa kompak tos gitu ya. Time for Bible menyapa kota-kota. Amin. Ya, saling mendoakan. Bapak Ibu juga mendoakan Pastor Andy tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan panggil. Pelayanan bagi Pastor Andy juga adalah perjuangan. Tidak mudah. Kita udah berbuat baik, tetap aja tantangan. Ini perjuangan kita. Kita udah mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, mengasihi, mengampuni, memberkati, tantangan tetap ada. Ini perjuangan. Bapak Ibu pun demikian, saudara-saudara sekalian. Ya, amin. Wah, kota-kota menyapa.
Terima kasih, wah rame ya. Makasih. Saling mendoakan. Ya, ini kerinduan pastor dalam situasi ini, bisa Tuhan kasih umur panjang, Tuhan mampukan, Tuhan gerakan, Tuhan dorong hati ini, Tuhan kasih kesempatan. Time for Bible menyapa kota-kota in Jesus name. Yes, selamat masuk hari yang baru. Sola fide. Ingat ya, berjuang karena kita orang yang hidup oleh iman. Iman tidak menjadi luntur sekalipun terjepit. Iman terus tumbuh sekalipun ada batu. Dia akan menerobos batu itu dan menghasilkan buah-buah yang tetap. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Bless you all. Shalom. Dadah. Close ya.